Teman, perkenalkan, nama lengkap saya Alfonsia Anubete Keneng, NIM 2019-720019. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis pesawat sederhana, yaitu tuas atau pengungkit. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Oke, terima kasih yang sudah menekan tombol subscribe-nya. Langsung saja saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah segala jenis alat bantu yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan dengan mudah. Dengan menggunakan segala jenis alat bantu dari pesawat sederhana, kita dapat menghasilkan suatu kegiatan dengan cepat dan maksimal. Contohnya, seorang tukang bangunan yang hendak mengangkat tumpukan batu bata. Ia menggunakan gerobak untuk mengangkat batu bata tersebut. Tentunya dengan menggunakan gerobak, pekerjaan untuk mengangkat tumpukan batu bata akan cepat selesai dan tidak mengeluarkan banyak tenaga. Yang berikut jenis-jenis pesawat sederhana. Ada 5 jenis pesawat sederhana. Yang pertama katrol, yang kedua tuas atau pengungkit, yang ketiga bidang miring, yang keempat roda, dan yang kelima skrup. Jadi dari kelima jenis pesawat sederhana tersebut, saya hanya menjelaskan salah satu, yaitu tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang berupa tongkat atau batang kaku yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk mengangkat, memindahkan, menggeser ataupun mencabut suatu benda, baik itu benda yang berat maupun benda yang ringan. Yang berikut ada 3 bagian dari tuas atau pengungkit. Yang pertama itu titik tumpu. Titik tumpu merupakan tempat di mana benda bertumpu. Yang kedua, titik kuasa. Titik kuasa merupakan daerah di mana gaya bekerja. Terus yang ketiga adalah titik beban. Titik beban merupakan titik tempat di mana beban berada. Oke, contohnya salah satu jenis tuas itu gunting. Oke, kita menggunakan gunting untuk menggunting kertas. Oke. Jadi di sini yang dinamakan titik tumpu benda itu ini titik tumpu. Terus titik kuasanya itu tangan. Terus titik bebannya itu titik di mana benda berada, itu kertas. Oke. Jadi yang berikut berdasarkan letak titik tumpunya, tuas atau pengungkit dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama merupakan salah satu jenis tuas yang letak titik tumpunya berada di tengah. Contoh alat bantu tuas jenis pertama adalah gunting, pemotong kuku, dan lain-lain.
Jadi di sini tadi saya sudah mencontohkan menggunakan gunting. Sekarang saya mencontohkan menggunakan pemotong kuku. Pemotong kuku merupakan salah satu contoh alat bantu tuas jenis pertama. Jadi tuas jenis pertama itu letak titik tumpunya berada di tengah. Jadi pemotong kuku, kita memotong kuku ya, itu titik tumpunya berada di tengah. Ini titik tumpunya, ini titik tumpunya. Nah, terus titik kuasanya itu tangan, lalu titik bebannya itu kuku. Oke. Yang berikut jenis tuas yang kedua, yaitu tuas jenis kedua. Itu merupakan salah satu jenis tuas atau pengungkit yang titik bebannya berada di tengah. Contohnya gerobak ya, gerobak. Jadi gerobak roda 1. Bayangkan seorang tukang bangunan yang mendorong gerobak atau mengangkat batu bata menggunakan gerobak. Oke. Jadi yang menjadi titik tumpunya itu roda, itu berada roda dari gerobak, terus titik bebannya itu batu bata yang berada di tengah, lalu titik kuasanya itu lengan atau tangan tukang bangunan. Yang ketiga itu tuas jenis ketiga, yaitu salah satu jenis tuas yang titik kuasanya berada di tengah. Titik kuasanya berada di tengah. Salah satu contohnya adalah kita mengangkat gelas minum. Ya. Kita mengangkat gelas minum. Jadi yang menjadi titik tumpu adalah siku. Ya, titik kuasanya berada di tengah. Jadi titik kuasanya itu tangan, lalu titik bebannya itu gelas. Oke. Yang berikut prinsip kerja tuas. Jadi semakin agar pekerjaan atau suatu kegiatan tidak merugikan banyak tenaga atau tidak memerlukan banyak tenaga kita harus memperpanjang lengan kuasa agar kita memperirit tenaga, agar suatu kegiatan yang kita lakukan, suatu pekerjaan yang kita lakukan itu terasa lebih ringan. Oke, jadi sekian penjelasan sedikit mengenai salah satu jenis pesawat sederhana. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih.